Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Izinkanlah dan layakkanlah kami untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan juga menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah waspada dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Perbuatan adalah buah dari isi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang tepat untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi yang pertama, kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita, terhadap para hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak bersumber pada firman Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengajarkan filosofi manusia, hikmat dunia, hipergrace, saksi Yehova, Children of God, dan pengajaran-pengajaran yang menyimpang lainnya yang nampaknya bersumber dari firman Tuhan, tapi ternyata mereka bukan Injil yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus bijaksana. Bijaksana dengan membedakan, menyelidiki segala kebohongan, kepalsuan, kejujuran, dan ketidakbenaran. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan untuk membedakan segala sesuatu. Jangan mudah percaya, jangan mudah mengikuti ajaran-ajaran yang ada. Tetapi kita perlu menyelidiki kebenaran firman Tuhan dan menemukannya. Itu akan menjadi tolok ukur, itu akan menguji setiap ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Jadilah orang yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, kita harus berbuah. Hasilkanlah buah yang baik, buah yang manis, buah yang lebat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah saksi yang hidup. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, itu adalah buah dari kebenaran firman Tuhan dan buah dari pimpinan serta penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu hidup iman Kristen kita itu harus menghasilkan buah yang nyata. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, waspadalah terhadap ajaran sesat. Mintalah hikmat Tuhan agar kita menjadi bijaksana. Dan yang ketiga, hasilkanlah buah yang baik dari iman Kristen yang hidup, karena kita menggali, menemukan, dan melakukan kebenaran. Kita bisa membedakan segala tipu daya muslihat iblis yang akan menyesatkan kita, karena kita telah dipimpin dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Waspadalah terhadap ajaran sesat. Mintalah hikmat Tuhan agar menjadi bijaksana, dan hasilkanlah buah yang baik dan yang lebat. Jadilah saksi yang hidup. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada kami sehingga kami menjadi orang-orang yang waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap ajaran-ajaran yang sesat, yang nampaknya itu firman Tuhan tetapi ternyata bukan bersumber pada Injil yang benar. Karena tidak sedikit orang-orang yang menyesatkan. Mereka mengajarkan filosofi dunia, mengajarkan hikmat dunia, bahkan tipu muslihat iblis, mencari keuntungan, mencari pujian, mencari ketenaran. Itu tidak bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, layakkanlah kami, supaya pada saatnya kami menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Tuhanlah yang layak ditinggikan, bukan nama para hamba Tuhan, bukan nama sinode gereja, bukan gedung gereja yang kami banggakan, pelayanan yang kami banggakan. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan.
karena kami ada, sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami harus waspada dan bijaksana terhadap ajaran yang sesat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.